yang akan diperankan oleh Putri Aneldia sebagai narator, Suci Rahmadani Putri sebagai Katim, Viani Permata Audina sebagai moderator, Mutiara Salam sebagai penyaji, Mawadatur Rahmah sebagai notulen, Intan Olivia Rizka sebagai perawat 1, Sekar Ayu Larasati sebagai perawat 2, Rosy Aulia sebagai perawat 3, Yurniati sebagai perawat 4, Nova Safitri sebagai perawat 5, dan yang terakhir yaitu Sarah Oktaviani sebagai perawat 6. Di Rumah Sakit Universitas Andalas yang bertepatan di Ruang Sakura, terdapat pasien dengan diagnosa medis post-total replacement knee atas indikasi osteoartritis genu hari ke-6. Pasien terpasang drain vakum per 25 cc setelah post-op TKR. Hasil tanda-tanda vital pasien yaitu tekanan darah 130/76 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, dan suhu yaitu 36,6 derajat Celcius. Pasien masih mengeluh nyeri. Berdasarkan keadaan tersebut, perawat melaksanakan DRK. Perawat mengutarakan keadaan pasien dan meminta persetujuan untuk diadakan DRK kepada ketua tim. Selamat pagi, Bu Suci. Selamat pagi. Bu, pasien bernama Nyonya Anizar sudah 6 hari dirawat dan masih mengeluh nyeri. Dan pasien masih terpasang drain 25 cc. Pasien sudah dilakukan transfusi PRC 1 unit dan didapatkan HB pasien 10,3 gram per dl. Saat ini pasien belum menunjukkan adanya peningkatan yang berarti. Jadi, saya bermaksud untuk melakukan DRK terhadap pasien Nyonya Anizar. Apakah Ibu setuju? Saya setuju. Bagaimana persiapannya dan kapan akan dilakukan DRK-nya perawat Intan? Saya sudah menyiapkan tim yang bisa melakukan DRK sesuai dengan jadwal yang ada. DRK akan dilakukan hari ini, yaitu tanggal 13 November. Untuk waktunya masih menunggu kesepakatan dengan tim, Bu. Baiklah, kalau begitu silahkan dilanjutkan. Saya tunggu informasi selanjutnya ya, perawat Intan. Baik, Bu Suci, saya permisi dulu. Selanjutnya, DRK dilakukan pada tanggal 13 November 2020 di ruang perawat pukul 13 waktu Indonesia Barat. DRK dihadiri oleh seluruh anggota tim. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Viani. Selamat datang di diskusi refleksi kasus yang sudah rutin kita adakan setiap bulannya. Seperti yang rekan sejawat ketahui, DRK adalah suatu metode dalam merefleksikan pengalaman klinis perawat dalam menerapkan standar dan uraian tugas. Tujuannya adalah untuk mengembangkan profesionalisme perawat, meningkatkan aktualisasi diri, dan membangkitkan motivasi belajar. Hari ini kita akan melakukan refleksi kasus yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang post-op TKR OA Genu. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu waktu diskusi kita hari ini. Bagaimana kalau kita diskusi dilaksanakan selama 45 menit? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baiklah, seperti biasa diharapkan semua peserta dapat mengikuti diskusi dengan baik dan mengikuti perjalanan diskusi dengan aktif. Untuk acara hari ini, materi akan disajikan oleh perawat Tiara selama 15 menit, dilanjutkan diskusi selama 30 menit. Kepada penyaji, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada Ibu Viani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas tentang nyeri yang dialami oleh Nyonya Anizar terkait pos operasi TKR OA Genu yang dialami pasien.
pasien telah dirawat selama 6 hari, namun pasien masih mengeluhkan nyeri yang tak kunjung mereda. Sebelumnya, saya izin mau menampilkan slide PPT ya, rekan-rekan semua. Silahkan, Bu. Bu, silahkan. Untuk kita sama-sama membahas mengenai yang dialami oleh Nyonya Anizar. Apakah sudah nampak rekan-rekan semua? Sudah, Bu. Baiklah, kita mulai untuk presentasi saya mengenai osteoartritis yang dialami oleh Nyonya Anizar. Dan pasien baru saja hari keempat pos operasi TKR ya, rekan-rekan semua. Sebelumnya pengertian dari osteoartritis yaitu adalah penyakit sendi yang paling sering. Salah satu hal yang disebabkan oleh penyakit ini adalah nyeri, seperti yang dialami oleh Nyonya Anizar, disabilitas dan juga kerugian dalam ekonomi dan dalam populasi. Nah, ada pula osteoartritis yang dialami oleh Nyonya Anizar ini adalah osteoartritis yaitu pada lutut, yaitu disebut dengan osteoartritis genu, merupakan kondisi peradangan kronik pada sendi lutut dengan manifestasi klinis tersering berupa nyeri, yaitu yang sedang dialami oleh Nyonya Anizar dan juga dapat menyebabkan disabilitas dan penurunan kualitas hidup. Selanjutnya, klasifikasi dari osteoartritis itu ada dua ya rekan-rekan semua, seperti yang kita ketahui, yaitu ada primer dan juga sekunder, yang mana primer dapat kita sebut dengan idiopatik atau kasusnya tidak berhubungan dengan masalah penyakit, dan sekunder adalah osteoartritis yang didasari pada kelainan-kelainan endokrin atau inflamasi metabolik dan juga pertumbuhan, seperti kasus pada Nyonya Anizar ini ya. Selanjutnya ada etiologi dari osteoartritis, yaitu sebenarnya belum diketahui secara pasti, namun dapat kita simpulkan bahwa beberapa faktor risiko seperti umur, jenis kelamin, genetik, dan juga kegemukan atau berat badan. Selanjutnya ini ada WOC dari osteoartritis yang dialami oleh pasien. Seperti dapat kita lihat itu masalah keperawatan yang sering muncul adalah nyeri, hambatan mobilitas, dan juga risiko infeksi serta ansietas. Ada pula manifestasi klinis yaitu merupa nyeri sendi, hambatan gerakan pada sendi, kaku di pagi hari, krepitasi, dan juga pembekakan sendi yang asimetris. Kita lanjut ke refleksi kasus kita, yaitu kasus yang kita angkat pada pertemuan kali ini ada pasien Nyonya Anizar, usia 70 tahun, berjenis kelamin perempuan, hari rawat sudah ke-6, dan juga diagnosa medisnya post-OP TKR OA genu. Ada pula alasan pasien masuk itu nyeri pada lutut dan juga pembekakan sendi, dan pemeriksaan fisik kompos mentis GCS 15 dalam keadaan lemah dan juga tanda-tanda vital, tekanan darah 130/76, nadi 80 kali per menit, nafas 20 kali per menit, dan juga suhu 36,6. Riwayat kesehatan sekarang, pasien telah dirawat selama 6 hari, pos-OP hari keempat, dan pasien masih mengeluh nyeri dan juga lemas. Untuk riwayat kesehatan dahulu, pasien belum pernah menderita penyakit ini, dan juga biasanya hanya batuk dan pilek dan tidak ada riwayat alergi. Pemeriksaan fisik, pada pasien didapati kepala simetris, tidak ada lesi, rambut normal, mata konjungtiva anemis, karena pasien juga mengalami anemia, hidung simetris, telinga simetris, mulut, mukosa bibir kering, turgor kulit juga kering. Pemeriksaan per sistem ada sistem pernafasan. Inspeksi pada sistem pernafasan bentuknya simetris, palpasi tidak ada nyeri tekan, dan juga bunyi resonan lapang dada dan auskultasi normal. Sistem kardiovaskuler, dada simetris, tidak ada pembekakan, tidak ada nyeri tekan, tidak ada terdengar suara peka, dan suara jantung normal. Selanjutnya sistem persarafan normal, perkemihan normal,
pencernaan normal dan juga tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan oleh pasien, rekan-rekan semua. Itu ada HB pasien 12,3 gram per desiliter, leukosit 9.700, eritrosis 4,31, hematokrit 35/7, serta trombosit, dan telah melaksanakan ronsen toraks, screening COVID, EKG, dan juga ronsen kontrol post-OP yang dialami pasien. Ada pula diagnosa yang diangkat adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, berhubungan dengan prosedur pembedahan yang dialami pasien. Intervensi yang dapat kita lakukan ialah melakukan pengkajian nyeri, mengkaji faktor memperberat atau yang menurunkan nyeri, penanganan nyeri seperti farmakologis, non-farmakologis, dan juga interpersonal, serta manajemen nyeri, analgetik, dan juga evaluasi. Selanjutnya evaluasinya adalah perawat sudah melakukan asuhan keperawatan serta implementasi sesuai dengan intervensi yang ada, tetapi sampai saat ini pasien belum menunjukkan adanya penurunan nyeri dan juga masih mengeluh selama beberapa hari ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, langsung saja jika ada yang ingin disampaikan dari teman-teman, silakan untuk menyampaikan satu persatu. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana dengan pengkajian nyeri yang dirasakan pasien? Baik, pengkajian nyeri yang didapatkan oleh PA dari pasien sendiri itu adalah nyeri yang diakibatkan oleh post-OP pasien, dan juga pasien itu mengatakan nyeri seperti tertusuk dengan skala 6 dan nyeri hilang timbul. Sebelumnya kita telah melaksanakan intervensi non-medis terhadap nyeri Nyonya Anizar dengan cara teknik relaksasi nafas dalam. Namun sepertinya masih belum dapat membantu mengatasi nyeri pasien tersebut. Nah, terkait permasalahan ini bagaimana rekan-rekan? Bu, bagaimana dengan menggabungkan teknik relaksasi dengan teknik lainnya seperti teknik genggam jari? Seperti yang kita ketahui, teknik relaksasi genggam jari adalah teknik relaksasi yang sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh siapapun yang berhubungan dengan jari tangan serta aliran energi di dalam tubuh kita, dan juga dapat mengurangi nyeri yang dialami pasien. Sepertinya saran dari perawat Sarah dapat kita pikirkan bersama ya rekan-rekan, mungkin dapat kita masukkan ke dalam daftar intervensi yang akan dilakukan selanjutnya. Oh iya Bu, mengenai pemberian analgetik yang diresepkan dokter, mungkin kita bisa menginfokan kembali ke DPJP terkait permasalahan nyeri pasien yang tidak kunjung sembuh. Untuk nyeri yang dialami pasien yang tidak kunjung sembuh itu bisa jadi dikarenakan luka pos operasi pada pasien, Bu. Mungkin kita bisa mengkaji luka yang dialami pasien, apakah penyembuhan luka pada pasien tersebut berjalan dengan baik atau malah terdapat tanda-tanda infeksi pada luka tersebut, Bu. Iya benar sekali perawat Nova, untuk mengenai perawatan luka dan juga penyembuhan luka pasien yang buruk mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa nyeri pada pasien yang tak kunjung membaik. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Iya Bu, benar sekali Bu. Untuk perawat laksana mungkin dapat memeriksa lebih lanjut mengenai perkembangan perbaikan luka pasien serta lukanya. Baik perawat Roshi. Baik, semuanya ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Waktu kita masih sisa 5 menit lagi.
Sepertinya sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, alhamdulillah diskusi hari ini telah berakhir. Kepada notulen kita dipersilakan untuk membaca hasil kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Viani. Pada diskusi kasus hari ini dapat saya simpulkan bahwa pasien Nyonya Anizar dengan diagnosa medis post-op TKROA Genu harus dilakukan pemantauan luka dengan benar. Dan juga manajemen nyeri serta tindakan kolaborasi dengan tim medis lainnya terkait pemberian analgetik. Dan selanjutnya, untuk intervensi yang sudah dikerjakan dapat dilanjutkan kembali. Terima kasih. Baik, karena diskusi pada hari ini telah selesai, kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Untuk direkam minggu depan, kira-kira kasus apa yang akan kita bahas? Bagaimana dengan pasien saya, Bu? Dengan diagnosa anemia plus CRT on radioterapi yang sudah dirawat selama 3 hari. Apakah rekan-rekan semua setuju? Setuju, Perawat Nova. Setuju. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya semua dan jangan lupa mengisi daftar hadir di lembar yang sudah disediakan. Mari kita tutup DRK pada hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri diskusi kita pada hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.